Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Prinsip Dasar Islam, dan kita masih pada prinsip yang keenam. Pekan lalu kita sudah membaca muqaddimahnya di halaman 85 juga 86 tentang keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk pada poin yang kedua di halaman 87, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian daripada akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya nanti kita akan bisa membedakan dan terbedakan mana yang ahlu sunnah, mana yang bukan ahlu sunnah, ya. Karena kalau cuma sekedar mengaku saja saya ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, merupakan perbuatan yang sangat mudah. Semua orang bisa melakukannya. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah pun tidak jarang mengklaim diri mereka juga Sunni, ya, ahlu sunnah. Belum lama ini kan ada yang begitu, ya. Ditanya, Anda Sunni atau Syi'i? Jawab muter-muter. Selesai, tanya lagi, Anda ini Sunni apa Syi'i? Saya Sunni, padahal semua orang insya Allah tahu, ya, dari ceramah-ceramahnya, dari kajian-kajiannya, bahwa dia adalah orang Syiah Rafidhah, ya, atau orang Syiah. Jadi kalau cuma mengklaim saja, mengaku saja, semua orang pasti bisa, ya. Bahkan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani pun mengklaim bahwasannya mereka adalah anak-anak Allah, bahwasanya mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngaku, ya, mengklaim. Tapi ternyata pengakuan mereka ini ditolak mentah-mentah oleh Allah taala. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Sanggah mereka, wahai Muhammad SAW, atas klaimnya itu, pengakuannya itu, kalau memang benar kalian ini adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, kenapa kalian disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian itu tidak ada bedanya seperti manusia-manusia lain yang Allah ciptakan, sama aja. Ya, jadi kalau cuma ngaku saja, semua orang pasti bisa. Yang lebih penting daripada itu adalah pembuktian. Benarkah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ini yang akan kita bahas. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Dalil tentang keumuman risalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas
basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada seluruh umat manusia, baik yang Arab ataupun non Arab, semuanya menjadi objek dakwah kerasulanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya risalah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amun syamil, umum dan mencakup semua manusia tanpa pilah-pilih, tanpa terkecuali. Jadi dari situ kita nggak perlu lagi memodifikasi syariat ini. Ada nanti istilahnya Islam Nusantara, ada nanti Islam Arabi, ya, ada Islam Eropa, ada Islam Afrika, ada Islam apa lagi, Cina, beda-beda masing-masing. Enggak, Islam ini satu. Dan Islam ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat manusia sebagai penutup pamungkas, ya. Dan yang namanya penutup harus sempurna, dan Islam memang sempurna, ya. Benar-benar relevan dengan semua tempat dan masa tanpa terkecuali. Kalau sampai ada orang yang ngerasa nggak cocok dengan syariat Islam, bukan syariat Islam yang salah, dianya yang nggak benar. Kok bisa-bisanya nggak cocok sama aturan hidup yang diberikan oleh zat yang menciptakan kehidupan itu? Kok bisa-bisanya nggak cocok? Ya, Islam ini kan Allah turunkan, di antara fungsinya adalah untuk jadi pedoman hidup kita. Allah yang menciptakan kehidupan ini, Allah yang menghidupkan kita, kemudian Allah turunkan pedomannya. Ada orang yang juga dihidupkan oleh Allah, kok ternyata nggak cocok sama pedoman yang Allah turunkan. Berarti kan masalah terjadi bukan pada pedoman yang Allah sudah turunkan ini, yaitu Islam. Masalah itu terjadi pada dirinya, ya. Sehingga kalau masih ada orang yang meyakini Islam ini harus dimodifikasi lah, ya, harus disesuaikan dengan tempat tertentu di mana Islam itu berada. Jadi Islam yang menyesuaikan, bukan orangnya yang menyesuaikan. Berarti ada sesuatu yang nggak beres pada dirinya. Dan klaim dia, pengakuan dia bahwa dia Ahlussunnah wal Jamaah patut dipertanyakan. Kenapa? Karena Ahlussunnah meyakini Islam itu untuk semuanya. Berdasar firman Allah tadi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk segenap manusia semuanya. Yang bilang siapa? Allah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan poin ini sebagai akidah mereka, bukan sembarang menetapkan, melainkan ada datanya, ada dasarnya, ada landasannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 28 ini. Jadi enggak asal ngomong, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Mereka menelaah dalil, kemudian mereka mengintisarikannya, dapat poin satu. Akidah yang harus dipegang, tidak boleh dilepas. Di antaranya adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk segenap manusia, seluruh manusia tanpa pandang bulu. Ya. Bukan hanya untuk orang Arab saja. Makanya ya ada salah seorang petinggi di negeri Indonesia ini coba mempresentasikan Islam Nusantara kepada salah seorang Grand Mufti Al-Azhar kalau nggak salah waktu itu, ya. Dia presentasikan Islam Nusantara itu bukan Islam yang keras, bukan Islam yang arogan dan lain sebagainya. Islam yang Nusantara itu Islam yang lembut, yang halus, yang demikian. Kami jadi ada Islam sendiri, begitu katanya. Ternyata ya seorang syekh yang diajak bicara itu di hadapan khalayak, ya, mengatakan tidak demikian, ya, tidak seperti yang Anda sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu yang paling tahu kepada siapa Allah anugerahkan kerasulan ini, kepada orang Arab, ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala percayakan risalah ini kepada seorang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari bangsa Arab, itu bukan asal pilih dan bukan asal turunkan, enggak.
Memang Allah Subhanahu wa taala tahu yang paling pantas ya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan berarti kita sedang merendahkan bangsa kita sendiri, kemudian menghina bangsa kita. Enggak. Kita sedang mengakui bahwasannya ternyata makhluk yang paling pantas di mata Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pemilihan beliau sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilihan para sahabat saja sebagai sahabat itu bukan sembarang pemilihan. Nih, Abu Bakar, siapa lagi? Umar, siapa lagi? Utsman, siapa lagi? Ali. 4 itu aja deh, wajib hafal kita. Ya. Dilahirkannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Abu Hurairah, ada juga Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan semuanya. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukan sebuah kebetulan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa saja di antara kalian yang hendak mencari contoh, hendak mencari teladan, carilah keteladanan itu pada mereka-mereka yang sudah meninggal. Fa innal hayya la ta'man 'alaihi fitnah. Orang-orang yang masih hidup kayak kita ini untuk dijadikan sebagai contoh itu masih belum pas. Kenapa? Karena yang namanya orang hidup ini masih belum selamat dari fitnah. Sekarang mukmin, besok naudzubillah min dzalik bisa jadi orang kafir. Naudzubillah min dzalik, bisa-bisa saja. Sekarang soleh, besok jadi nggak soleh, bisa berubah kondisi orang hidup tuh. Kalau orang meninggal, udah nggak bisa berubah. Dia kita kenal sebagai orang soleh, meninggal sebagai orang soleh, ya insya Allah dia memang orang soleh begitu. Siapa orang-orang meninggal yang dimaksud oleh beliau yang pantas kita jadikan sebagai teladan buat kita? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang mati lantas pantas jadikan sebagai teladan, enggak. Orang yang sudah meninggal yang pantas dijadikan sebagai teladan maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban. Kenapa? Karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling bersih hatinya. Wa a'maquhum ilman. Orang yang paling dalam ilmunya terhadap agama ini. Ada enggak manusia lebih dalam ilmunya terhadap Islam dibandingkan para sahabat? Enggak ada. Mereka menyaksikan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar langsung tafsir Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, saluni an kitabillah. Tanyalah kalian, tanyalah kepadaku tentang kitabullah ini, tentang Al-Quran. Fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu aina unzilat wa mata unzilat. Demi Allah, tidak satu ayat pun Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan aku tahu kapan ayat itu diturunkan, di mana ayat itu diturunkan, tentang apa, sebabnya seperti apa, semuanya aku tahu, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kenapa sahabat yang paling pantas jadikan sebagai teladan itu tadi? Mereka orang yang paling bersih hatinya, mereka orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, orang yang paling sedikit membebani diri, menyusah-nyusahkan, merepot-repotkan, memberat-beratkan. Disuruh jalan, dilarang stop, udah. Sesimpel itu para sahabat Nabi SAW. Kemudian apa yang beliau katakan sebagai penutup nasihatnya ini? Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu adalah sekelompok orang yang Allah pilih untuk menjadi kawan-kawan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan mereka di zaman itu bukan sebuah kebetulan, bukan. Ya, Allah lihat satu persatu hati para hambanya, mana yang pantas menjadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata didapati di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan lain sebagainya. Dan kita nggak termasuk di sana. Ya, makanya aneh ya. Sungguh aneh. Ada orang belakangan begitu, kemudian dengan lancangnya merendah-rendahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia dibandingkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibarat seekor kambing yang hendak menanduk gunung yang besar. Gunung itukah yang akan hancur? Enggak, kepala kambing itu yang hancur. Ya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatakallamu fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fattahimu ala islamihi." Kalau kamu menjumpai seseorang yang merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah dalam ceramahnya, entah dalam karya tulisnya,
entah dalam tausiahnya, apapun itu, curigai keislamannya. Ya. Kenapa? Karena orang Islam yang benar tuh nggak mungkin merendahkan sahabat-sahabat Nabi SAW, nggak mungkin. Kalau sampai ada orang yang lancang merendahkan sahabat-sahabat Nabi SAW, patut dipertanyakan keislamannya. Kok bisa-bisanya ya dia merendahkan sahabat-sahabat Nabi SAW, orang yang jelas-jelas dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dan direkomendasi akan kebaikan iman mereka di dalam Al-Quran. Allah katakan kepada mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ittiba' kepada para sahabat sebagai syarat kalau kita mau dapat hidayah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka-mereka ini, ya kita termasuk di antaranya, beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Artinya kalau kita mau dapat hidayah, wajib bagi kita untuk ittiba' sabilis sahabah. Wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj metodenya para sahabat di dalam beragama Islam. Ini yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada segenap manusia. Itu dari ayat dalam surah Saba ayat 28. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "A'taitu khamsan lam ya'tahunna ahadun qabli." Aku dianugerahi 5 perkara di mana kelima perkara tersebut belum pernah dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang dahulu sebelum aku. Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Ya, sebulan perjalanan itu taruhlah dari sini, kalau jalan kaki misalnya ya dari sini kemana ya? Semarang, apa Cirebon, ya. Itu musuh baru di sana, sedangkan Nabi SAW masih di sini, itu musuh sudah ketakutan. Ya, dilemparkannya rasa takut dalam hati-hati musuh, itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong hamba-hambanya, terutama para nabinya, tidak selalu harus dengan kekuatan yang Allah tunjukkan. Dimasukkannya, dihadirkannya, diciptakannya rasa takut dalam hati musuh, termasuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kisah menarik sedikit ini. Ya, ini apa namanya? Tambahan aja. Terkait dengan kemarin ya kehadiran Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya. Beliau berjumpa dengan seorang apa namanya? Ini seorang kita Indonesia begitu. Yang dekat ya dengan beliau di sini. Kemudian bertanya tentang berapa istri kamu ya. Padahal orang yang subhanallah kaya raya sekali orang ini Indonesia, ya. Kemudian dia bilang 1. Kata Syekh, miskin katanya. Kasihan kamu tuh ya. Terus kata orang ini pakai penterjemah ya. Dulu Syekh 20 tahun yang lalu saya nyaris ya akad nikah untuk yang kedua. Kata Syekh, alah cuma nyaris aja kok ya. Cuman nyaris aja. Ya sudah, nanti saya sepulang saya di Madinah sampai saya di Masjid Nabawi, saya akan masuk raudhah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu bisa tambah katanya. Jangan Syekh, saya takut katanya gitu. Kata Syekh, saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan rasa takut itu dari kamu katanya. Jadi adanya rasa takut itu ya bisa Allah berikan, juga bisa Allah cabut ya, bisa Allah cabut. Ini sedikit tambahan saja ya terkait Nabi SAW ditolong oleh Allah ya dengan dihadirkannya rasa takut di dalam hati para musuh. Ya, ibu-ibu jangan jadi berdoa ya Allah buat suami saya takut begitu. Ya, ditolong oleh rasa takut. Nah. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci. Maksudnya bisa tayammum ya. Semua bagian daripada bumi ini kecuali tempat yang kotor, yang najis, bisa digunakan untuk salat ya, untuk salat. Juga untuk bersuci dengan cara tayammum ketika kita tidak menjumpai air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit misalnya, maka bisa
bertayamum. Ini keistimewaan yang Nabi SAW miliki yang belum pernah dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli, ya. Maka siapa saja di antara umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah ia salat. Enggak usah alasan-alasan belum ketemu masjid, belum ketemu musalla. Ya, asal ada tanah lapang bersih, salat di sana boleh enggak? Boleh, ya. Misalnya masa mudik, ya. Kemudian lalu lintas begitu padatnya, sementara kita enggak juga ketemu dengan rest area, ya, atau tempat salat atau musalla dan yang semisalnya, asal ada tempat yang lapang, bersih, maka kita salat di tempat itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga kata beliau, uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan ghanimah dihalalkan untukku. Ya, ghanimah itu harta rampasan perang yang dihasilkan melalui perang. Ada harta rampasan perang yang tidak dihasilkan lewat peperangan. Namanya apa? Fai, ya, namanya fai. Intinya sama-sama harta rampasan. Yang pertama harus perang dulu, musuh lari tunggang langgang, harta yang ditinggalkan dirampas. Ini namanya ghanimah. Tapi ada belum jadi perang, ya, belum sampai mengeluarkan pedang dari sarungnya, belum sampai hadap-hadapan musuh udah lari tunggang langgang. Hartanya ditinggalkan, ya. Maka ini dinamakan fai, ya, bukan ghanimah. Lebih gampang mana didapatnya, fai atau ghanimah? Fai lebih mudah karena tanpa usaha sama sekali, ya. Kalau ghanimah harus berperang terlebih dahulu. Nah, ghanimah ini halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi umat ini kalau sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di medan jihad yang syar'i. Ya. Bukan main ke pasar aja kafir-kafirin orang, ya. Orang pada kabur terus diambilin hartanya, ya. Lacinya dibukain, ghanimah nih, ghanimah katanya begitu. Enggak, ya. Ini bukan jihad, enggak, ya. Jihad enggak seperti itu. Adapun umat-umat terdahulu enggak. Ya, mereka itu perang dapat ghanimah, semua yang dapat ghanimah apapun itu harus kumpulkan kepada pemimpin, kepada nabinya. Setelah dikumpulkan, barulah turun api dari langit yang menyambar ghanimah itu hingga habis hilang. Artinya amal soleh mereka sudah diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dulu sudah capek-capek perang, ya, sudah berkorban dan ini itu lain sebagainya, dapat harta rampasan perang enggak bisa menikmatinya, ya. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai terjadi, maka ghanimah hukumnya halal, ya, ghanimah hukumnya halal. Kemudian yang berikutnya, wa atitu syafa'ah, aku diberi kekuasaan memberikan syafaat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti terus kita jadi minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaatnya tetap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa menyampaikan syafaat itu buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Saat sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diizinkan, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyampaikan syafaat, ya, bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syafaat itu tetap dimintanya kepada Allah yang memilikinya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Enggak ada. Semua yang memberikan syafaat telah melalui proses dia dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menerimanya kita-kita ini syaratnya adalah apa? Dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita, satu, mintanya syafaat itu kepada Allah, dua, memantaskan diri untuk menjadi orang yang diridhoi mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan tentang orang yang paling berhak dan paling bahagia dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hebat di dalam menjaga kemurnian tauhidnya. Beliau SAW ditanya, man as'adun nas bi syafaatika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar murni ikhlas dari hatinya. Dia menjaga keutuhan kalimat la ilaha illallah, tidak mencampur adukannya dengan kekufuran atau dengan kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat-umat yang menerima syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Ini yang menjadi syahid daripada pembahasan kita. Syahid itu artinya apa?
poin ya, poin utama. Poin utama yang terkait dengan pembahasan kita, keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Kelima, beliau katakan nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Nabi Musa alaihissalam rasul, tapi beliau untuk Banu Israel. Untuk siapa? Banu Israel. Ya, buktinya ketika beliau berjumpa dengan Khidir alaihissalam, beliau memperkenalkan dirinya, saya Musa. Maka Khidir alaihissalam berkata apa? Musa Banu Israel. Kamu Musanya Bani Israel, begitu. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW maka diutus untuk seluruh manusia di semua tempat dan di semua zaman. Ya, sampai zaman kita ini, sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan berakhirnya zaman ini. Kemudian penulis mengatakan mereka, yaitu Ahlus Sunnah, ya, mengimani dan meyakini bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dua ini dipegang teguh. Beliau itu hamba Allah. Artinya apa kalau hamba Allah? Tetap makhluk, tetap manusia, tetap tidak berhak mendapatkan peribadatan kita. Karena yang berhak mendapatkan peribadatan kita cuman Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu satu. Ketika kita meyakini beliau adalah hamba Allah, ketika kita meyakini beliau adalah utusan Allah, apa yang harus kita jaga? Kita jangan samakan beliau dengan manusia-manusia pada umumnya. Harus ada yang berbeda. Di antaranya apa? Di antara yang tidak boleh sama adalah segi ketundukan dan ketaatan kita kepada beliau. Kalau orang lain siapapun dia, ya, orang tua kita, ya, pemimpin kita, masyarakat kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, siapapun mereka, ucapannya bisa kita terima, bisa kita tolak. Ya, kapan kita terima? Saat tidak bertentangan dengan syariat. Bapak kita, misalnya, ya, mengajak kita untuk ngirim sesajen, misalnya. Maka ini ajakan boleh kita ikuti apa enggak boleh? Enggak boleh, ya, karena menyelisihi syariat walaupun menolaknya dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang santun. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada opsi kedua. Cuma satu opsi, yaitu sami'na wa ta'ana saja, enggak ada yang lain, ya. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ucapan semua orang itu bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali penghuni kubur, kecuali ucapannya si penghuni kubur ini, sambil menunjuk kepada kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau enggak boleh ditolak. Opsinya cuma satu, wajib diterima. Ya. Wajib diterima. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Di sini objeknya ada berapa? 1, 2, 3. Objeknya ada 3. Allah, Rasul dan pemimpin. Tapi perintahnya berapa kali Allah sebutkan? Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin. Perintahnya Allah sebutkan berapa kali? 2 kali. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Kenapa Allah enggak bilang taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin kalian? Kenapa enggak bilang begitu? Karena mentaati pemimpin itu mengikuti ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala instruksinya, arahannya, perintahannya sesuai dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka instruksi ini, arahan ini kita wajib kita ikuti, ya. Pemerintah mewajibkan kita untuk mengenakan helm, ya, saat berkendara, wajib kita ikuti karena itu sesuai dengan syariat, ya. Pemerintah mewajibkan kita harus memiliki surat izin mengemudi sebelum mengendarai kendaraan, wajib kita ikuti dan lain sebagainya. Ulil amri di sini bukan cuma pemerintah yang mencakup skala besar, yang kecil-kecil juga termasuk di antaranya, ya. Pemimpin kita dalam rumah tangga, misalnya bapak kita masih di bawah kepemimpinan beliau. Manakala beliau memerintahkan kita, mengarahkan kita, menyuruh kita dengan suatu hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah atau ketaatan Allah dan Rasulullah SAW, wajib kita ikuti. Tapi kalau bertentangan, tidak boleh kita ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, kata Allah. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku, maka jangan
jangan taati mereka, jangan turuti bapak ibumu. Tapi apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap perlakukan mereka dengan baik semasa hidup di dunia. Kenapa? Karena biar bagaimanapun mereka tetap orang tua kamu. Itu bapak kamu, itu ibu kamu, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Penghulu itu apa penghulu? Pemimpin ya, pemimpin semua makhluk. Ya, pemimpin semua makhluk. Bahkan semua nabi dan semua rasul pun ada di bawah kepemimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh nabi. Semua ada di bawah kepemimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam. Dan tidak ada kesombongan sama sekali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang pemimpin anak Adam, pemimpin semua manusia, dan beliau mengatakan enggak perlu ada yang disombongkan, ya, banggakan, ya. Ini pelajaran penting bagi kita ketika Allah percayakan sebuah kepemimpinan bagi kita atau kepada kita, bukan itu sebagai ajang untuk menyombongkan diri, ya, membanggakan diri, apalagi sampai bersikap semena-mena zalim kepada orang lain, ya. Jangan baru jadi admin grup WA aja, masya Allah, ya, rasanya udah jadi kayak apa aja, ya. Jangan. Jadi teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh makhluk, tapi beliau tetap tawadhu, ya, rendah hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kedua sifat ini, hamba dan utusan, itu menolak adanya sifat hulu atau melampaui batas. Yang menolak adanya sifat hulu, sifat yang mana nih? Hamba atau utusan? Hamba, ya. Ketika kita mengingat dan meyakini beliau tetaplah seorang hamba, ini akan membuat kita jadi ngerem supaya enggak hulu dalam bersikap kepada beliau, supaya enggak melampaui batas, misalnya dengan meyakini bahwasannya beliau dapat mengabulkan permohonan kita misalnya. Ini udah kebablasan, ini berarti udah kelewatan, ya, udah hulu berarti. Nah, ini akan terminimalisir, ya, bahkan akan tereliminir ketika kita mengingat beliau adalah seorang hamba, seorang manusia, ya. Dan ketika kita mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, sifat yang kedua, ini akan membuat kita apa? Tidak tafrid, ya, tidak melalaikan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika yang berbicara sudah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan arahan, instruksi, perintah, itu enggak ada pilihan lagi bagi kita kecuali sami'na wa ata'na, udah itu aja, ya. Makanya kedua hal ini harus diingat selalu. Beliau adalah seorang hamba, tapi beliau juga seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat beliau adalah hamba, kita jadi enggak kebablasan. Kita ingat beliau adalah seorang utusan, kita jadi enggak menyepelekan, ya, tidak jadi menyepelekan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, kita nyebut nama siapapun aja, ya, itu enggak ada embel-embel yang wajib kita ucapkan. Kalau nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan, apa yang harus kita ucapkan? Sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau aja, ya. Diri kita nyebut diri kita sendiri, orang tua kita, teman kita, guru kita, siapapun dia, nggak ada yang wajib, ya. Misalnya kita menyebut nama salah seorang ulama yang sudah meninggal dunia, kemudian kita mengatakan rahimahullah di belakang namanya, itu dianjurkan, tidak sampai wajib, ya. Atau kita menyebut nama seorang ulama, kemudian kita menyebut setelah namanya dengan sebutan hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, itu nggak wajib, tapi sangat dianjurkan. Tapi kalau kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengucapkan salawat, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepadanya dan bersalamlah kepadanya. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang di langit bersolawat, yang di bumi juga bersolawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, ahlu sunnah wal jamaah
meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Penutup berarti artinya apa? Yang paling akhir, ya, enggak ada lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu adalah kesesatan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu, kata Allah, sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Yang bilang beliau itu penutup para nabi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai meyakini masih ada kok nabi lagi setelah beliau SAW, apa yang terjadi? Berarti kita telah mengingkari firman ini. Ya, Allah bilang nggak ada, kita bilang ada. Waduh, nantang ini namanya. Ya, ini berarti kan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang beliau terakhir, udah penutup, nggak ada lagi. Itu wajib kamu percayai, wajib kamu imani. Dia malah nggak percaya. Makanya, ya, meyakini adanya lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW termasuk sebab yang membuat seorang muslim keluar dari Islam. Ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bahkan terhadap firman-Nya ini, kata atau frasa yang Allah gunakan sudah sangat tepat. Di mana Allah mengatakan apa? Wa khataman nabiyyin. Terjemahnya apa tuh? Dan penutup para nabi. Allah enggak sampai salah bilang, dan beliau adalah penutup para rasul, dan Allah enggak mungkin salah. Kenapa frasa atau ungkapan yang beliau gunakan adalah penutup para nabi, bukan penutup para rasul? Karena kalau kenabian saja sudah ditutup, berarti kerasulan otomatis ikut tertutup. Ya. Karena rasul pasti seorang nabi. Apakah ada seorang rasul tapi dia bukan nabi? Enggak ada. Seorang rasul pastilah nabi, tapi seorang nabi belum tentu seorang rasul. Subhanallah, Allah akhiri ayat ini dengan ucapan apa? Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, termasuk kalimat yang Allah Subhanahu wa taala pakai. Allah bilang penutup para nabi. Allah enggak bilang penutup para rasul, ya. Dan ini ayat ini sempat disanggah oleh orang-orang Ahmadiyah, ya. Loh, itu kan yang Allah bilang kan penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Ya, alhamdulillah sekjen MUI kita saat itu bisa menyampaikan, lu gimana sih Bapak ini? Ya. Kalau kenabian saja sudah ditutup, masa kerasulan masih kebuka? Enggak mungkin. Kenabian ditutup, kerasulan pasti ikut tertutup. Apa ada seorang nabi seorang rasul tapi dia bukan nabi? Kan enggak ada. Seorang rasul pastilah seorang nabi. Bingung orang itu, ya. Tidak bisa menjawab penjelasan atau penyampaian daripada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ini. Nabi SAW menyebutkan, memberitakan akan adanya Dajjal, pendusta. Ya. Ada sedikit mengkritisi sebagian dai atau penceramah begitu yang terkadang pengen kelihatan canggih di dalam berbahasa tapi salah menggunakan bahasa, ya, atau menggunakan memilih kata. Kalau di sini bagus ini, ya. Nabi SAW menyebutkan. Ada sebagian dai yang, ya, pakai kata memprediksi misalnya. Enggak prediksi, ya. Nabi kok memprediksi? Nabi enggak memprediksi. Prediksi itu kan berarti apa sih? Memperkirakan begitu, ya. Memperkirakan. Bisa iya, bisa enggak. Bisa kejadian, bisa enggak kejadian, kan begitu. Dan bukan itu yang dimaksud, ya. Apa yang Nabi SAW sampaikan bukan sebuah prediksi, ya. Akan tapi benar-benar sebuah berita yang akan menjadi sebuah kenyataan. Dan ini menjadi bukti akan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan akan munculnya Dajjal, para pendusta yang mengaku sebagai nabi,
Kemudian Nabi SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna salasun. Kazzabuna salasun. Sayakunu fi ummati kazzabuna salasun. Sesungguhnya nanti akan muncul di kalangan umatku ya para pendusta, jumlahnya 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Masing-masing mereka mengaku mengklaim bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ya. Jelas banget Nabi SAW bilang, sedangkan aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Kurang jelas nggak ini? Udah jelas banget, ya. Nggak ada lagi nabi setelahku. Makanya kalau ada kabar ya kemunculan seorang nabi, kemudian dia bisa melakukan keajaiban ini dan itu, membawa kitab suci yang baru misalnya, kelihatan orang yang sangat soleh sekali, orang yang macam-macam, udah nggak perlu diragukan dia nabi palsu, nggak perlu ragukan, ya, nggak usah bilang tar dulu, kasih kesempatan dia membuktikan, nggak usah, ya, udah dipastikan dia nabi palsu. Dari mana kita bisa memastikan? Ya dari hadis ini dan dari ayat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40 tadi Allah bilang beliau penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW juga bilang beliau adalah penutup para nabi. Apa yang perlu kita ragukan lagi? Ya. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwasannya perkataan yang paling benar adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah gerangan orang yang ucapannya lebih benar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Allah bilang enggak ada, ya enggak ada. Ya. Allah bilang terakhir, ya terakhir. Ya, enggak ada nego lagi, enggak ada tawar menawar lagi. Di catatan kaki di sini. Penulis memberikan keterangan tambahan. Ketahuilah bahwa di antara Dajjal atau pendusta yang mengaku sebagai nabi adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi yang muncul ketika kolonial Inggris menjajah India. Pada awalnya ia mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar, awalnya ya Imam Mahdi yang ditunggu. Kemudian ia mengaku sebagai Nabi Isa dan terakhir ia mengaku sebagai nabi dan mendirikan aliran yang bernama Ahmadiyah. Mereka kaum Ahmadiyah mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil yang banyak sekali dan menyalahi keyakinan umat Islam. Mereka menafikan, mengingkari tentang dibangkitkannya jasad manusia dari kubur nanti pada hari kiamat. Mereka meyakini bahwasannya nikmat dan siksa hanya dialami oleh roh saja. Mereka beranggapan bahwa siksaan terhadap orang kafir itu terbatas, ya, tidak selama-lamanya. Mengingkari adanya jin dan lain sebagainya. Lihat silsilah al-hadits as-sahihah milik Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pendapat para ulama bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir. Juga aliran Ahmadiyah adalah kafir. Mereka itu disebut sebagai minoritas non-muslim, ya. Jadi mereka bukan satu kelompok dari kelompok-kelompok di agama Islam. Ya, mereka sudah agama sendiri. Ya, sudah agama sendiri karena mereka punya nabi sendiri. Mereka punya kitab suci sendiri yang mereka beri nama apa? Tazkirah, ya. Yang mereka beri nama Tazkirah. Padahal Tazkirah itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Tiket, ya. Tazkirah itu kalau dalam bahasa Arab artinya tiket bus, tiket pesawat, tiket kereta. Mereka punya kitab, ya, yang bernama Tazkirah. Itu kitab sebenarnya dari Al-Quran, tapi mereka apa? Utak-atik, ya, obah sana sini, modifikasi sana sini. Di antara keyakinan sesat Ahmadiyah adalah satu, meyakini bahwa Allah puasa, Allah tidur subhanallah. Padahal Allah bilang apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya. Allah itu tidak tersentuh rasa lelah dan tidur. Allah menulis, dapat bersalah dan lainnya. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Dua, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi terakhir. Ini juga keyakinan kufur. Ya, jelas-jelas Allah bilang beliau yang terakhir, mereka bilang enggak yang terakhir, ya. Dan mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir dan paling utama. Tiga, mereka memiliki kitab suci tersendiri yang berbeda dengan Al-Quran menurut umat Islam dan mereka menamakannya dengan Al-Kitabul Mubin, ya. Empat, menurut mereka tidak ada jihad dalam Islam dan telah dihapus. Lima, setiap muslim adalah kafir menurut mereka sampai masuk aliran Ahmad Al-Qadiani, ya. Jadi nggak perlu ragu akan kekafiran mereka, ya. Dan nggak perlu malu-malu, sungkan-sungkan. Mereka juga ngafirin kita kok, ya. Karena kita nggak mau ngikutin mereka. Dan yang di atas hujjah yang benar adalah kita. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Enam, meyakini halalnya khamr, narkoba, barang yang memabukkan dan lain sebagainya. Ahmadiyah mempunyai hubungan yang amat sangat erat dengan Yahudi, Nasrani dan aliran kebatilan dan lain sebagainya. Dan pendiri mereka ya, siapa tadi namanya, Mirza Ghulam Ahmad, ya mati dalam kondisi yang begitu ya terhinakan ya. Sebelum kematiannya dia sempat ya menerima tantangan dari seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bermubahalah. Mubahalah itu artinya apa? Sumpah dapat laknat ya, sumpah sampai mati dapat laknat. Ta'alau nabtahil. Sinilah ya, mari kita saling bermubahalah. Siapa yang berada di kebenaran atau siapa yang berada di atas kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dirinya, akan menghinakan dirinya ya. Dan ternyata terbukti orang inilah yang mati dalam kehinaan ya. Buang air, buang kotoran dan lain sebagainya di tempat tidurnya sampai akhirnya dia menjumpai ajalnya ya, sampai dia akhirnya menjumpai ajalnya. Maka tidak perlu ya ragu akan kekafiran aliran ini. Tapi nanti dulu untuk mengkafirkan personalnya sebentar, karena itu butuh apa? Butuh kaidah-kaidah yang harus diterapkan. Di mana hal ini kemarin menjadi pembahasan utama dalam Tabligh Akbar Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di mana namanya? Di Al-Barakah Cilengsi ya. Nanti yang belum menyaksikan bisa saksikan tayang ulangnya ya. Tabligh Akbar Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kaidah-kaidah mengkafirkan ya, tidak sembarangan, tidak serampangan, karena gak mustahil ya ada sebagian masyarakat kaum muslimin yang menjadi pengikut aliran Ahmadiyah karena tertipu ya. Karena apa? Tertipu, terperdaya. Kalau seperti itu dihukumi kafir tidak? Tidak. Seandainya dia meyakini atau memahami akan hakikatnya alias tidak ketipu, insya Allah dia nggak akan jadi pengikutnya. Kalau kondisinya demikian tidak dikafirkan. Ya dan lain sebagainya di antara syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala dan bisa disaksikan langsung dalam ceramah beliau yang beliau sampaikan seminggu yang lalu ya, dan itu insya Allah bisa kita jumpai atau kita dapati dengan mudah. Ini sudah masuk isya nih. Tapi kita berhenti untuk diumandangkan adzan salat isya dan kita nanti lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi satu hadis lagi dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan oleh penulis hafizahullah taala di dalam bab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li khamsatu asma'in, aku memiliki 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu 'ala qadamayya wa ana al-aqibu laisa ba'di nabiyyun." Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Aku adalah Ahmad yang banyak memuji. Aku adalah Al-Mahi, penghapus, di mana melalui perantaraku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hashir, pengumpul, di mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Dan kelima, aku juga mempunyai nama Al-Aqib yang artinya penutup, yaitu tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku. Jadi 3 dalil ini sudah lebih dari cukup ya untuk meyakinkan kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah insyaallah kita semua yang hadir sudah pahami dengan baik ya, tinggal bagaimana kita memahamkan ini kepada saudara-saudara kita atau kaum muslimin yang barangkali ada yang terbawa oleh aliran-aliran sesat yang mengakui atau meyakini adanya lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya dulu zaman anak nyantri itu ada di Gemolong ya, orang ngaku sebagai nabi ya. Dan dia pakai dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya? Berbunyi walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut ya. Dan kami sungguh telah mengutus setiap rasul pada tiap-tiap umat ya, pada tiap-tiap umat. Terus kata orang itu ya, umatnya orang Gemolong ini rasulnya saya katanya. Umat yang orang Gemolong ini rasulnya adalah saya kata dia. Ya, tentu ini merupakan pendapat yang atau pemahaman yang menyesatkan ya, nyaris diamuk masa orang itu saat itu, tapi alhamdulillah ya bisa diamankan oleh kepolisian dan lain sebagainya. Tapi intinya siapapun dia kalau mengaku sebagai nabi, apapun dia, sehebat apapun dia, tetap wajib kita
tidak percayai, ya tidak boleh kita yakini karena kita lebih percaya dengan pernyataan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Itu kiranya kajian kita di kesempatan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.